Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Ramayana Trader. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengaruh dari kepala dan kaki satu tren di belakang terhadap perjalanan tren saat ini ya. Jadi saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk melihat skenario yang akan terjadi ke depan. Akan kemana, akan memantul di mana, akan ngebreak atau tidak gitu ya. Oke, saya akan coba lihat dan menjelaskan kondisi market yang sedang terbentuk itu seperti apa. Oke, lihat. Ini terlalu singkat nanti ininya apa penjabarannya. Oke, dia tren turun ya. Tren turunnya juga jelek. Tren turunnya jelek, belum ada konfirmasi ini. Oke, coba di sini. Hmm, aku ya. Coba di ini nggak ada, nggak nyala dia USDJP ya. Oh ini dia. Oke, ini trennya naik penerusan, berarti kita bisa ambil sampai ke sana. Ini tren turunnya di sini, ya. Ini kita bagi dua jadi dua tren ya. Ini tren turun, ntar sampai sini, ke sana tren naik ya. Meskipun nggak jelas bentuknya. Nah, kita akan lihat pengaruh dari tren belakang ke tren saat ini. Tren turun. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah pembukaannya. Pembukaan kita bisa sembarang, yang penting si ininya apa pembukaannya kena ya. Jadi di mana sih pas pertama kali formasi tren terbentuk gitu. Kurang bawah ada di situlah ya. Taruh jadi situ itu satu. Nih ke sini pengaruhnya di mana? Oke, pembukaannya sudah eh, terlihat. Karena pengaruh dari pembukaan yang begitu kuat, akhirnya dia turun. Jadi skenario nya untuk menjadikan dia tren yang bagus harus melewati garis ini dulu, ya. Oke, saya akan open posisi nih di sini karena saya berasumsi bahwa nanti di depan harus ada break ya, break yang bisa disebabkan oleh power langsung atau dibawa oleh sideways sehingga melewati si garis ini, gitu. Oke, setelah ini saya akan open posisi nih. Oke, tunggu. Oke, ini pengaruh-pengaruh yang lainnya sudah terbentuk soalnya dari ini ke sini ke tren naiknya. Ini sekarang yang sekarang aduh telat coy. Yang sekarang lagi berjalan sudah sampai di pembukaan tren sebelumnya ya. Ini kan tren sebelumnya nih udah sampai ke sini kan handle-nya tuh. Oke, dia masih terus ke atas karena ini harus break kalau misalkan mau jadi tren naik yang bagus, kecuali dia kebalik sekalian ke bawah gitu. Tapi untuk dia ke bawah berarti harus menciptakan power dari candle yang warna merah. Bor. Begitu bor. Kita tunggu karena tujuan kita sudah jelas ya. Saya akan open posisi lagi di sini. Oke. Open posisi lagi sampai dia nyampe ke sini ya. Gitu, atau areanya, jadi areanya tuh gini bor, tujuan kita ke sini tapi kita harus hati-hati ngelihat perbandingan pergerakan candle sama jarak yang kita tuju. Nanti deh kalau dia ke arah atas ya saya kasih tahu gimana cara ngambilnya gitu. Ini kita gedein dulu, yang penting garis atasnya udah ada. Kalau garis bawah ya yang terdekat dari sini yang kita akan jadikan eh, area-area spesial ya. Nah ini kakinya nih.
Oke, kita lihat tipis dia. Oke, Balmond ya. Balmond sebelum menyentuh ke sini, dia menunjukkan seperti ada keraguan-raguan ya, seperti tertahan untuk menuju ke sini ya. Oke, ada apakah gerangan? Apakah dia akan mengambil nafas yang lebih dalam supaya nanti power pembalikannya juga lebih kuat? Kita lihat dulu power yang terbentuk ya. Masih belum menunjukkan powernya, masih doji nih. Oke, saya akan coba untuk ikutin lagi ke arah tujuan yang saya tadi tuju ya. Bagus dia turun. Jadi untuk si tick menuju ke sini itu bisa dicapai dengan cara candle yang ke atas atau dia sideways, karena sideways pun lihat, kalian bisa cek sendiri, meskipun dia sideways dia tetap mengarah ke garis ya. Itu, nah ini persiapan nih. Takutnya mulai balas-balasan di sini. Tuh. Ini dia akan mencoba ke situ untuk memantul ya. Asumsikan untuk memantul dulu. Kalau misalkan break ya di 51. Kita nanti antisipasi untuk kompensasinya. Gitu. Ini terlalu pendek juga sebenarnya penjelasannya untuk bentuk tren seperti ini, karena pengaruh-pengaruhnya sudah terlewati ya, terus bentuknya juga tidak terlalu memangkok gitu. Kalau misalkan dia bentuknya U atau bentuknya N, enak itu bacanya. Waduh, ini saya open posisinya naik, tapi masuknya itu di tengah. Lompat kayaknya. Gak apa-apa, santai. Jangan sampai panik ya, jangan sampai panik kalau misalkan melakukan sebuah kesalahan yang kamu sebenarnya nggak pengen gitu, karena kan tadi kamu pengennya pasti open posisinya di sini nih. Santai aja. Tuh, coba balikin dulu ke 100. Setelah ini karena dia belum nyampe ke sini, saya masih akan open posisi nih. Ke bawah juga dia tidak memperlihatkan bahwa dia akan mengambil sikap untuk di sini melewati ini atau membreak atau gimana. Yang kita lihat di sini dia memantul ya, dan cenderung sideways di situ. Oke, open lagi di sini. Kalau misalkan tujuannya kita sudah dapat di sini, nanti saya bakal cari lagi market yang lebih detail. Jadi saya bisa detail tuh dari pembukaan sebelumnya, nanti dia ada apa, ada support atau bukan support, ada kaki atau ada kepala, ke pembukaan sekarang pengaruhnya apa kaki dan kepala di tren sebelumnya gitu. Karena di tingkat dasar atau di dalam video YouTube saya belum bisa menerangkan tentang SNR ya. Oke, mudah-mudahan saya mengalami kesulitan yang bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semuanya. Saya akan berposisi lagi setelah ini buy ya, sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Oke, masuk lagi $100. Entry point up ya. Buy. Gitu guys. Ini kalau udah tujuan udah enak, apa yang mau kalian ambil untuk mencapai ke tujuan itu. Ini kan untuk tujuannya perlu candle yang menuju ke sana, dan dia juga ada di arah tren kan di atas ya, berarti kita FTT untuk menuju ke sana gitu. Kalaupun dia sideways, kita akan pakai sikap di sideways open posisi setelah merah ya. Itu dua-duanya aman, sama-sama aman karena dua-duanya sama akan open posisi di candle yang berwarna hijau. Gitu, sesuai dengan tren yang terbentuk sekarang, perwakilan dari tren naik, perwakilan warnanya adalah warna hijau ya. Oke, apakah dia akan ngebreak atau dia akan
reversal. Saya asumsikan di sini akan ngebreak ya. Oke. Oke, open posisi lagi buy di sini. Tunggu. Kayak tipis, masih menari-nari dia di area situ ya, masih bikin kita nahan kentut ini. Ngelihat dia tidak tegas di area situ, saya akan mencoba untuk eh apa namanya, ini break ini. Break, cuman candlenya terlalu banyak. Mungkin saya akan coba untuk open posisi follow trend lagi satu lagi. Setelah ini baru open posisi ke berlawanan arah ya. Saya mau nunjukin gimana saya open posisi berlawanan arah. Oke, kita lihat. Kita lihat santai. Di sini ada drama, candle berat sudah keluar. Oke. Oke, saya open posisi terbalik ya, open posisi ke arah yang berlawanan. Kita lihat apa yang terjadi. Kenapa saya mencoba untuk tes open posisi ke arah yang berlawanan? Karena pertama drama sudah memunculkan candle yang berderet ya. Ini drama sudah memudar, bisa jadi bahwa 84%-nya adalah hal yang akan terbentuk ya, benar-benar terbentuk gitu. Terus keduanya, breaknya dia tidak tegas breaknya, jadi ogah-ogahan dia ngebreaknya. Oke, kita lihat. Oke, open lagi. Aduh, Balmon itu tadi ya. Balmon gak eh? Balmon ya? Balmon ke sini, Balmon. Oke. Oh, ini berubah garisnya, oi. Kok di situ tadi garisnya ada di sini ya? Ih, salah. Mana sih pembukaan tadi? Itu naik itu, pembukaan turunnya ada di sini. Oke lah, di situ lah. Oke, siap-siap. Bukan di sini, Bor. Tadi itu di break di daerah sini nih. Duh. Nah, daerah sinilah tadi kali ya. Pokoknya break aja tadi, break tidak tegas. Oke, dia menuju ke arah tren kembali. Gimana caranya kita antisipasi untuk kompensasi ketika melakukan kesalahan ini? Saya mencoba untuk open posisi berlawanan dengan arah tren dengan asumsi yang saya sebutkan tadi dan ternyata lemah. Ternyata drama masih terbentuk, Bor. Bagaimana cara cara
supaya kita membalikan keadaan ya. Yang pertama yang kita harus tunggu adalah rentang harga. Nih rentang harga ini harus timpang antara 20 ke 51, antara sini sama ke sini harus timpang dulu. Ya baru kita nanti akan kompensasi. Itu yang pertama. Nah, sambil kita nunggu ketimpangnya harga, rentang harga, kita akan lihat pergerakan dia sekarang. Apa yang terjadi? Biasanya banyak yang kejebak gini adalah ketika menentukan kepala ya. Kalau di Inter juga sama, menentukan Twitter top ini kejebak malah dia malah naik terus. Nah, ini cara antisipasinya. Gitu. Sebenarnya gampang kalau misalkan kita ini masih tak ini aja hukum naik, apa yang kita takutkan ketika naik ya udah dipakai. Ketakutannya dipakai, bisa dipakai, Bol. Oke. Saya tidak bisa berasumsi kepala di sini karena ini udah level 3 ya. Candle merah keluar, dua candle ini berpasangan, candle keduanya berlawanan. Nah, tinggal hukumnya apakah terjadi di sini pembalikan arah tidak, karena tweezer top atau kepala itu bunyi hukumnya adalah candle kedua membalikan arah dari candle pertama. Nah, konfirmasinya ada di yang kedua ini nih. Kita tunggu dia merah nggak. Oke, atau sideways dia. Ini saya level 2 berarti ya. Dapat lambat terus ini pergerakannya ini ya. Jadi intinya ketika kita melakukan kesalahan atau asumsi yang kita pakai ternyata lemah, kita harus cari backup di mana yang kuat, jangan sampai dibalik bor. Gitu kalau lagi follow the trend jangan dicari nanti jadi ngebalik, oh ini kayaknya pembalikan nih, asalnya kita masukin entry point follow the trend dibalikin jadi reversal, jangan. Kalau kita pertama masuknya reversal ya reversal terusin gitu. Cuma jangan ditiru kalau untuk dasar, kan dasar tidak diperbolehkan untuk open posisi melawan arah trend. Saya cuma nunjukin aja hukum-hukum yang terjadi ya. Oke, belum. Sabar. Ini sideways bor. Oke, sideways ini. Diam dia. Oke, lihat pergerakannya. Ada 9 detik lagi. Oke, silakan lanjut, saya skip. Saya kekurangan data, kekurangan informasi, kekurangan bahan untuk melakukan open posisi. Masih belum ada data, masih belum keluar data yang muncul ya seperti yang saya harapkan ya untuk dia turun, karena rentang harga tidak terbentuk ternyata di sini. Untuk sideways pun powernya dia tidak terlalu kuat, takutnya nanti meskipun dia merah doji bor, sama-sama aja bohong, nanti arah tujuannya sudah kita tahu akan jadi candle merah tapi doji, nggak akan ada hasil nantinya kalau loss ya. Gitu.
Masih belum ada, Bor. Oke, kita lihat perjalanan sekarang. Oke, naik dikit lagi saya akan posisi ke arah bawah. Kita tunggu. Belum ya, masih belum ya. Saya tidak mau melakukan kesalahan di sini karena entry point yang saya lakukan juga sudah lumayan cukup besar, 2.700. Itu bisa lumayan buat beli kerupuk ya, satu truk. Kita tunggu. Karena ini posisinya belum ada yang menguntungkan kita. Maupun tadi kita ambil follow the trend juga sama-sama nggak untung sebetulnya, mengarah ke melawan arah trend sudah pilihan yang tepat tadi. Itu, Bor. Oke, naik dia. Saya pun posisi setelah ini ya. Sebentar, garisnya dilihat dulu. Oke, situ. Ini ada tick rally lagi. Kita tunggu dulu tick rally-nya ya. Tunggu dulu tick rally-nya, tunggu ticknya menyentuh ke garis, nyentuh nggak nih? Oke, enggak ya, jauh. Tapi belum belum cukup jauh buat saya open posisi. Oke, dia merah. Kita lihat dulu sampai akhir apakah betul dia merah atau dia malah ke atas ya. Saya akan open posisi apapun hasilnya. Mau dia ke bawah atau dia ke atas, saya akan open posisi. Ya kecuali doji. Kalau doji saya akan open posisi, kita nunggu lagi power. Oke. Waduh, batas dia. Masih belum, Bor. Santai, tunggu. Nih, silakan nanti kalian pelajari apa namanya, kenapa sampai nggak boleh melawan arah tren ya, dan kenapa harus melawan arah tren tadi. Gitu, belajar nafas aja, nafas keluar di mana gitu supaya sekalian bisa berhenti untuk mencet. Oh, ini bakal nafas keluar nih, jangan dulu dilawan apa posisinya. Jangan dulu melawan arah tren, tapi untuk asumsi di situ akan keluar napas boleh. Jadi ditunggu napasnya gitu. Kalau turun ke 20 dia, 20 ya mantul lagi ke atas. Tapi dari tadi nggak mau ke 20 dia. Oke, tinggi dia. Kita lihat ini. Oke, masuklah.